Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadinil fatih lima uliq wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Selamat sore semuanya, khususnya santri Ma'had Darul Ilmi yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dzikir dan doa setelah sholat. Sebelum materi saya mulai, marilah kita buka dengan doa awal majelis, dengan harapan semoga berjalan lancar, materi dapat diterima dengan baik, dapat diamalkan dan juga mendapatkan ridho dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Langsung saja untuk materi tentang dzikir dan doa. Saya akan memaparkan poin-poinnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, yakni makna dan urgensi dari dzikir dan doa. Untuk yang kedua, waktu dan adab atau bisa dikatakan dengan tata krama dzikir dan doa. Untuk yang ketiga, fadilah atau bisa dikatakan dengan keutamaan dari dzikir dan doa. Untuk yang keempat, cara membiasakan, cara mengerjakan secara rutin atau bisa dikatakan dengan cara mengistiqomahkan. Nanti akan saya paparkan beberapa tips cara membiasakan diri, cara mengerjakan secara rutin dzikir dan doa, lebih-lebih doa setelah sholat. Untuk yang terakhir yang nomor 5, yakni bacaan dzikir dan doa setelah sholat. Nanti akan saya tampilkan beberapa bacaan dzikir dan doa terutama setelah sholat yang sudah masyhur di kalangan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk poin yang pertama, yakni makna dan urgensi dari dzikir dan doa. Makna dzikir dan yang seakar dengannya di dalam Al-Quran disebutkan sekitar 292 kali dari 264 ayat dalam berbagai surah. Di sini menimbulkan banyak pengertian. Di antaranya ada yang bermakna tata cara, ada yang bermakna sholat, ada yang bermakna wahyu Allah, ada yang bermakna menceritakan. Namun saya mengambil kesimpulan bahwasanya zikir adalah mengingat Allah. Mengingat Allah dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya. Saya mengambil satu dalil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ayat ini jika ditelaah, yang menjadi mukhatab, orang yang diajak bicara adalah kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang beriman. Sedangkan mutakalimnya adalah Allah Azza wa Jalla. Untuk itu sangat-sangat dianjurkan kita untuk selalu mengingat. Nanti Allah juga akan mengingat kita sebagai hambanya. Untuk selanjutnya, makna dari doa. Di dalam Al-Quran, makna doa dan yang seakarnya disebutkan sekitar 212 kali dari 182 ayat dalam berbagai surah. Di sini juga menimbulkan banyak pengertian, banyak makna. Di antaranya ada yang bermakna dakwah, ada yang bermakna panggilan. Namun
saya mengambil kesimpulan bahwasanya doa adalah memohon sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab Ratratun Naim fi Makarimil Akhlaqi Rasulillahil Karim, pada dasarnya doa adalah ar-raghbatu ilallahi ta'ala, yang mana artinya bersungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Kalau bahasa kitabnya itu DP, meminta dengan DP kepada Allah, dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi intinya ketika saya, kalian, kita punya hajat, punya keinginan, punya apa yang dicita-citakan, kita punya sarana untuk meminta kepada Allah dengan cara berzikir dan berdoa. Ketika kita bisa komunikasi, bisa terkoneksi dengan yang mempunyai segalanya, insya Allah nanti akan lancar. Contoh misal kalau di kehidupan duniawi, kalian punya keinginan kuliah di luar negeri, Mesir misalnya, punya saudara dosen atau bahkan rektor, kemungkinan masuk 80-90%. Begitu juga kita, ketika kita sudah terkoneksi, sudah dekat dengan yang memiliki segalanya, insya Allah segala hajat, segala keinginan cepat tercapai. Amin biidznillah. Untuk selanjutnya, yang poin kedua, yakni tentang adab atau tata krama zikir dan doa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mungkin kalian sudah pernah mempelajari atau sudah pernah dengar kitabnya atau bahkan mempelajari. Di situ menguraikan ada beberapa adab dalam berdoa. Yang mana pertama, dianjurkan memilih waktu yang mulia atau waktu yang mustajabah. Waktu-waktu yang mustajabah di antaranya yakni ketika hari Jumat, yang pertama. Yang kedua, ketika bulan Ramadan, insya Allah nanti akan mendekati bulan Ramadan. Yang kedua, waktu sahur. Selanjutnya yakni Lailatul Qadar. Ayatnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Selanjutnya sepertiga malam yang pertama dan terakhir. Selanjutnya antara dua khutbah Jumat sampai sholat Jumat. Mungkin ini untuk yang santri putra, diusahakan jangan menyepelekan momen-momen di antara dua khutbah sampai sholat Jumat, karena itu merupakan waktu yang sangat mustajabah. Setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari pada hari Jumat, saat adzan, antara adzan dan iqomah, mungkin ini lebih khususnya ke santri putri, termasuk saya juga, yang biasanya ngobrol sama temannya, cerita, sekarang agak dikurangi. Ayo kita manfaatkan momen-momen yang mustajabah. Setelah membaca Al-Quran, lebih-lebih setelah khataman Al-Quran. Insya Allah nanti di grup mungkin ada yang sudah berjalan, ada agenda khataman Al-Quran. Itu nanti ketika doa kita manfaatkan apa yang diinginkan, pengen kuliah di mana, pengen nilai terbaik, itu nanti disampaikan. Saat berada di majelis dzikir, ketika kita sedang mendengarkan, sedang belajar, itu juga termasuk majelis dzikir. Saat melihat Ka'bah dan setelah dibaca lafaz ad-dallin dalam surah Al-Fatihah. Untuk yang kedua, dalam kondisi tertentu. Tadi dalam waktu tertentu. Untuk sekarang yang kedua dalam kondisi tertentu. Yakni
fi sabilillah, ketika berada di jalan Allah. Kalian sedang mencari ilmu, saya pun sedang mencari ilmu, termasuk fi sabilillah. Ketika turunnya hujan, itu juga termasuk waktu-waktu yang mustajabah. Setelah sholat maktubah dan ketika berpuasa. Yang ketiga, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Adabnya berdoa itu menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Yang terakhir, dimulai dengan menyebut nama Allah, menyucikannya, memujinya, dan sholawat Nabi. Contoh yang sudah lengkap diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah termasuk menyebut nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah termasuk memuji, segala puji bagi Allah. Habis itu sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu termasuk sholawat atas Nabi. Habis itu dilanjutkan keinginan masing-masing, doa masing-masing. Terserah, bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Arab juga boleh, bahasa Jawa juga boleh. Semampunya dulu, nanti setelah itu diperbagi dengan bahasa Arab. Ada di sini, insya Allah paham ya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke saya. Untuk materi tentang zikir dan doa setelah sholat cukup sampai di sini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Marilah kita tutup dengan doa akhir majelis dengan harapan semoga materi bisa diterima dengan baik dan bisa diamalkan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kelebihan semua hanya milik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.